Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rileks saja. Ini bagi saya ini merupakan sebuah catatan seorang gembala kecil. Saya ini memang orangnya kecil. Kalau di layar ini kelihatan gede ya, karena saya dekat dengan layar, dekat dengan komputer, lalu kelihatan besar. Tapi saya ini kecil, badan saya kecil, tinggi badan 161. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa saya ditabiskan tahun 92. Jadi udah termasuk imam senior. Ya. Nama ini sebetulnya mengejanya bukan Wimarta tapi Wimarto. Saya orang Jawa Tengah. Kalau orang Sunda memang Wimarta, tapi saya orang Maaf Jawa kalau maaf. Tengah. Ya. Jadi Yuni Wimarto. Ya. Ya, baik. Oke. Sebagai pengantar, saya bersyukur kepada Tuhan boleh masuk di forum keren ini ya, Marian Center Indonesia. Saya yang merasa terhormat untuk berbagi permenungan dengan teman-teman sekalian. Lalu kedua ialah pemikiran atau buah-buah pemikiran dan pemenungan ini tentang Bunda Maria dan orang-orang miskin atau kaum miskin dalam rangka merayakan ulang tahun penampakan Maria kepada Bernat Santa Bernadette Subiru yang ke-165. Mungkin di antara teman-teman itu sudah pernah ke sana, ke Lourdes ya, ke Lourdes, lalu mungkin ke Never ya, ke tempat di mana Bernadette Subiru itu jenazahnya dibaringkan di sebuah kapel biara Never. Ya, jadi tidak terasa udah 165 penampakan itu terjadi. Berharap semoga presentasi ini dapat memantik para hadirin sekalian untuk tergerak hatinya mencintai Bunda Maria dengan meneladani keutamaan Bunda Maria, rajin berdoa rosario agar makin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan juga tentu dengan orang-orang miskin. Ya, sekali lagi terima kasih pada panitia yang menghubungi saya, berkontak lewat WA, ya, dan juga teman-teman sekalian, moderator, terima kasih banyak, dan sekarang saya akan memulai presentasi ini. Ya, ya ini gambaran lukisan, ya, lukisan dari Lourdes, ya. Depan gua ini atau depan ini adalah Sungai Gave, ya. Ya, kurang lebihnya dari gua ini ada 100 meter itu ada ada sungai Gave. Dan ini adalah gambar Bernadette yang mengalami penampakan Bunda Maria. Ya. Lalu alur pembicaraan saya ini gini, ya, Romo termute Romo. Maaf, Tolong Romo dipencet. termute. Tolong di unmute Romo. halo? Iya, Ya. Romo. Halo? Sudah Romo. Sudah. Oke ya. Oh iya, baik ya. Ya, saya memulai menyampaikan alur pembicaraan ini. Pertama ialah saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak Kidung Maria dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Kemudian nanti sepintas tentang penampakan Maria kepada Santa Bernadette Subiru. Memang bacanya tulisan Subirus tapi baca Subiru ya. Lalu yang ketiga ialah ajaran sosial gereja. Kemudian karena saya Romo CM, maka saya juga menampilkan ini karisma Santo Vincentius mengenai karya beliau.
Kelima ialah Maria dan orang miskin. Dan yang keenam, ini ajakan untuk bertobat dan berubah bersama. Nah, ini. Jadi tidak sendiri-sendiri, tapi bersama. Bersama itu akan lebih kuat daripada sendiri. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang mari kita simak. Ini adalah Kidung Maria yang saya ambil dari dari ibadat harian atau brevir ya. Memang isinya sama, hanya pengkalimatannya, kata-katanya agak beda, tapi intinya sama. Sama seperti ini kan, kemarin juga ada telah diluncurkan kitab suci terjemahan baru ya. Isinya sama, cuma ada beberapa kalimat atau kata yang diubah. Baik, saya akan membacakan ya. Bapak Ibu bisa menyimak bareng-bareng. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan dagu, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Berkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang yang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, tentu Bapak Ibu udah sering ya mendengarkan pembacaan Kidung Maria ini, atau mungkin membaca sendiri, atau mungkin ada Bapak Ibu yang rajin ibadat sore, ya, ini selalu didaraskan dalam ibadat sore atau brevir ya, brevir ibadat sore. Juga teman-teman Legio, ya, siapa tahu di antara Anda ada yang tidak anggota Legio Maria, itu juga selalu didaraskan dalam rapat Legio. Saya berharap benar daraskan ini. Baik, mari kita lihat sebentar. Ini merupakan ungkapan hati Maria yang dipilih oleh Allah melalui malaikat Gabriel, yang pada waktu itu menyapa atau berkunjung ke rumah Maria, menyapa, lalu memberikan pesan. Nah ini, sapaan salam itu yang membuat Maria terkejut bukan main. Ya. Ini kok tumben, saya ini siapa sih ini ya? Namun demikian bahwa ternyata malaikat tadi memang memilih Maria ya untuk menjadi mitra karya keselamatan. Bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan.
akan mengandung dan akan mendapatkan anak, diberi dengan anak yang akan diberi nama Yesus. Nah ini. Maria terkejut, bagaimana ini mungkin? Wah, aku belum married, belum berkeluarga, belum jadi manten, mana mungkin? Gitu ya. Maka lalu diberi keterangan bahwa Roh Kudus menaungi engkau. Lihat, sanakmu Elizabeth itu kini sedang mengandung di umur tua. Bagi manusia nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Nah ini. Nah lalu Maria kemudian memberikan jawabannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah lalu waktu itulah maka Maria itu siap sedia. Siap sedia karena dia dipilih oleh Allah, maka dia lalu bergegas-gegas, ya, tidak lama-lama menunggu bulan-bulan berikutnya, langsung pergi ke En-Karim. En-Karim itu tempat tinggalnya Elizabeth dan Zakaria. Dalam percakapan itu, berjumpa mereka, itu lalu ada percakapan yang indah, ya, saling memuji, memberi salam, memuji, ya. Lalu Elizabeth pun juga demikian, ya, memberikan pujian, ya, pada kata perjumpaan yang membuat mereka bersuka cita. Elizabeth bersuka cita karena Tuhan menghapus aibnya. Dapat dibayangkan pada waktu itu orang yang married, ya, nggak punya anak, wah, di masyarakat menjadi heboh. Dikatakan mandul, mati pucuk, wah, lalu menjadi aib. Nah, waktu itu Elizabeth itu bersyukur, memuji Tuhan, karena ternyata Tuhan Allah itu setia pada janjinya, lalu dia lalu mengandung itu. Terus, lalu Maria pun juga demikian. Maria kemudian memadahkan kidung nyanyian yang dari tadi kita baca bersama-sama ini. Maria menyanyikan nada ini karena mengalami keagungan Tuhan yang melakukan tindakan penyelamatan manusia. Nah ini. Apa tindakan Allah pada waktu itu? Nah ini teman-teman bisa membaca. Allah memutarbalikkan perilaku manusia. Nah ini. Ada 3. Pertama ialah diungkapkan dalam nyanyiannya Maria, perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Ini adalah revolusi moral. Jadi Allah itu menjadikan orang Kristiani itu agar menghentikan dan mematikan kecongkaan. Ya, congkak itu ya sombong, ya, sombong. Mungkin merasa paling hebat atau paling wah ini itu, ya, paling ganteng, paling kaya, paling cantik atau paling apa. Nah, lalu Tuhan itu memampukan orang untuk menemukan dirinya. Jadi ini memang Allah itu bertindak menjadikan orang itu menghentikan kecongkaannya, kesombongannya. Ya ini. Berikutnya ialah orang yang yang kedua ini adalah orang ini, ya. Sebentar saya tutup dulu sebentar, ya. Ya. Orang yang zina diangkatnya. Inilah tindakan Allah yang kedua. Ya. Apa? Yaitu revolusi sosial.
Maksudnya apa? Yaitu Allah itu menunjukkan kebalikan orang yang gengsi dan kesombongan dunia, merasa punya jabatan, ya toh, punya harta benda yang banyak, punya posisi yang luar biasa, lalu status sosialnya naik. Nah, ternyata Allah itu menunjukkan kebalikan ini. Yang ketiga ialah revolusi ekonomi. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang yang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Inilah tindakan Allah yang ketiga, yakni revolusi ekonomi. Jadi Allah itu menjadikan orang untuk bisa berhenti dari ketambahan. Orang yang suka mengumpulkan harta benda, ya toh, mengumpulkan udah punya satu, punya dua, udah punya dua, punya tiga, punya mobil mewah, ya toh, punya motor banyak, rumah banyak, lalu menjadi lupa dengan orang lain, lupa dengan bahwa di sekitarnya itu ada orang miskin yang banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, Allah ini menjadikan orang itu untuk berhenti dari ketamaan. Jangan lupa ya, di luar rumahmu itu ya, ada orang miskin yang banyak sekali. Mereka ini perlu ya dibantu. Berhentilah ya. Ayo, orang harus bisa berkata cukup, lalu untuk bisa berbagi. Nah, inilah Kidung Maria ini ada 3 revolusi yang ditampilkan ya, itu revolusi moral ya, perbuatannya, lalu revolusi sosial karena merasa punya status sosial yang tinggi, sombong ya, congkak, dan revolusi ekonomi, orang harus bisa berbagi kalau mau menjadi orang yang happy, berbahagia, itu orang harus bisa berbagi. Ya. Kemudian untuk itulah gereja ini lalu mengabadikan ini ya. Dalam Magnificat ini, dalam ibadat sore tadi sudah saya katakan ya, dan juga teman-teman legioner itu juga mendaraskan ini untuk mengingatkan bahwa mereka ini juga mempunyai peran ya, peran untuk ikut serta menjadi pribadi-pribadi yang mampu berevolusi, revolusi moral, moralnya mesti harus tertata baik, ya, lalu bisa bisa merevolusi mental, ya, sosial, dan juga revolusi ekonomi. Mada ini selalu mengingatkan kita semua sebagai umat beriman untuk merenungkan dan mempertanyakan diri kita sendiri akan ketika revolusi Allah ini dalam diri kita. Revolusi moral, sosial, dan ekonomi. Nah, bagaimana kita memperlakukan sesama kita selama ini? Lebih-lebih mereka yang miskin, yang menderita, apakah kita punya keperhatian pada mereka atau sebaliknya? Nah, kita diingatkan bahwa mereka adalah teman dan sahabat kita, bukan sebagai objek pembicaraan, tetapi kita seperti Bunda Maria itu juga mendidik Yesus ya di Nazaret, itu juga mengajarinya untuk ya bisa berkata cukup ya, berapapun penghasilannya hari itu dari Yusuf, lalu selalu membagi untuk kepentingan keluarga dan kepentingan orang miskin. Nah, itulah maka jadilah Yesus itu punya kepribadian yang utuh berkat didikan Maria yang luar biasa itu. Ya, baik. Sekarang ini tadi udah disinggung juga oleh moderator ya, pembawa acara. Inilah saya tidak akan membaca satu persatu. Saya mengatakan bahwa pertama ialah Bunda Maria itu menampakkan diri pada Bernadette dan temannya. Bernadette itu saudaranya dan Shana itu kala itu memang mereka mencari kayu bakar.
Lalu tiba-tiba Bernadette itu mendengar suara gemuruh angin, kemudian di sebuah tempat itu, Gua Massabielle itu, dia melihat seorang gadis yang cantik, ya, yang muda, yang ya pendek kata anggun gitu ya. Lalu agar situ membawa rosario, berdoa. Kemudian diceritakan Bernadette berdoa rosario bersama dengan gadis itu. Jadi penampakan ini penampakan yang bagi saya luar biasa sampai belasan kali. Ya, kala itu dia cerita pada orang tuanya, pada mamahnya, "Mah, aku ketemu gadis cantik, mah," gitu ya. "Alah, itu paling roh jahat itu." Ah, lalu lalu si Bernadette itu membawa air suci dipercikkan kepada gadis itu. Gadis itu cuma tersenyum-senyum, lalu tetap berdoa. Ya. Lalu berikutnya juga ibunya pun juga ikut bawa lilin dan alat tulis, ingin mencatat ya namanya siapa, tinggal di mana, gitu ya, tinggal di mana, apa pesannya itu. Ya, juga penampakan juga ini semakin banyak orang heboh kan jadi viral. Jadi sebetulnya ya viral tidak hanya karena alat komunikasi yang canggih seperti kita punya ya. Lu udah rame ya, ada dari mulut ke mulut itu mulai banyak orang berduyun-duyun datang ke gua itu untuk melihat apakah betul-betul bahwa ini terjadi. Nah, lalu mereka nggak melihat, tapi Bernadette inilah yang melihat, yang bisa bercakap-cakap ya dengan gadis itu. Nah, lalu ada pula seorang ibu, Catherine, waktu itu namanya Catherine, ya dia lumpuh tangannya, lalu ya mengapa kok lumpuh? Karena kecelakaan. Lalu datang ke situ, ternyata ada mujizat, dia sembuh dan sehat. Lalu kala itu dalam penampakan berikutnya dia itu diminta untuk menemui pastor paroki untuk mengadakan prosesi dan membangun kapel. Ini. Tapi pastor parokinya kan mungkin orang Romo-Romo itu kan didikan kan filsafat teologi, sehingga apa yang nggak rasional itu nggak gampang percaya. Iya. Maka dia waktu itu ya Romonya belum yakin ya, belum yakin. Ya. Tapi dia juga memikirkan pula, ya, ada pikiran pula, ya. Kemudian dari situ ketika ketika ditanya, lalu lama-lama si gadis itu menyatakan diri. Kala itu pas tanggal 25 Maret 1858, itu pas hari raya kabar sukacita, kabar gembira bagi Bernadette karena kala itu, gadis itu menyatakan diri, "Gesua era Immaculada Conception, aku adalah jadi kandung tanpa noda dosa." Itulah yang ternyata itu adalah Bunda Maria. Terus dia gembira sekali pulang ke rumah sembari menghafalkan kata-kata itu. "Aku adalah jadi kandung tanpa noda dosa." Nah, lalu kemudian jadi rame, lalu ada para pemerintah mulai mensegel ya gua itu, tapi toh tetap Bernadette juga ke situ ya. Lalu dia walaupun itu dicegat atau dikasih barikade, dia merasa tetap dekat dengan Bunda Maria. Nah, lalu 18 Januari itu Monsignor Bertrand Servert Lawrence itu menyatakan bahwa mujizat itu betul-betul nyata. Maka atas rekomendasi uskup itu, lalu dibangunlah sebuah basilika. Basilika itu gereja menandai bahwa di situ ada peristiwa yang agung, yang suci. Nah, lalu setelah itu, ya Bernadette itu masuk biara, ya, menjadi seorang suster, menjadi seorang biarawati, Ordo Caritas di Nevers.
Namun dia ternyata umurnya tidak panjang, dia sakit ya, waktu serius, komplikasi paru-paru. Dia meninggal di usia yang masih muda, 35 tahun. Wah, muda sekali ya, muda sekali. Paus Pius lalu menyatakan sebagai santa ya pada tanggal 8 Desember 1933. Nah, sekarang Gua Maria Massabielle ini menjadi pesiaran yang terkenal ya, terkenal bahkan ya sampai mana-mana. Saya berharap teman-teman sudah ada pernah ke sana ya. Saya pernah juga ke sana beberapa kali. Oke. Ya, di sana terdapat 70 kasus kesembuhan ya. Jadi mujizat itu sungguh-sungguh tercatat ya, tercatat macam-macam penyembuhannya macam-macam. Ya, ini. Nah, sekarang saya akan dari penampakan tadi Lawakda itu kita lihat bahwa tadi sudah disebutkan juga bahwa memang Bernadette itu anak orang yang tidak ya miskin ya, keluarga yang sederhana ya. Namun saleh, suci dan polosnya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan ajaran sosial gereja? Kita sebagai orang Katolik itu memang mempunyai ini ajaran sosial gereja, ya. Orang harus pula sebagai orang Katolik perlu membaca, mengenal ajaran sosial gereja. Sebagai orang Katolik, kita perlu mengetahui bahwa ajaran sosial gereja itu menegaskan akan hak dan kewajiban setiap umat, akan perlunya mengupayakan kebaikan bersama, baik dalam lingkungan sekitar, lingkup nasional dan internasional. Nah ini, lingkungan sekitar itu ya kehidupan kita sehari-hari, nasional itu gereja lokal, dan internasional kita adalah universal. Yesus dalam pewartaannya itu mengenai pertobatan, mengajak orang-orang untuk memberi perhatian kepada orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Jadi inilah Yesus ini dia ada didikan Maria yang sedemikian kuat sehingga Maria itu menanamkan nilai ya agar Yesus pun juga punya perhatian kepada orang yang miskin dan menderita. Yesus tidak menolak mereka, tapi malah justru mendekati, menyembuhkan ya, yang cacat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat ya. Ini sebuah bentuk perhatian dan didikan Maria itu sungguh-sungguh dapat diteruskan, diwujudkan oleh Yesus. Kitab suci Perjanjian Baru itu menunjukkan keprihatinan praktis bagi orang-orang yang berkekurangan. Ini KPR ini singkat dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Ini adalah cara hidup menjemaat. Jadi memang kita ini sebagai orang gereja, orang Katolik perlu berkomunitas, pula berkeluarga dengan baik, hidup di keluarga, di lingkungan, di wilayah, ya. Bahkan pula orang perlu itu mewujudkan imannya itu dengan mau berpartisipasi dalam hidup gereja. Nah ini teks di surat Paulus kepada umat di Roma 12 ayat 8 nanti dapat dicek ya, nanti Bapak Ibu bisa mengecek ini. Kemudian para kudus pun dengan demikian Ambrosius, Santo Yohanes Chrysostomus itu juga demikian, dia mewartakan pesan-pesan yang sama ya dengan gaya bahasa yang berbeda. Ya. Jadi ajaran sosial gereja ini mengingatkan kepada kita semua untuk meneladani Yesus yang punya perhatian, punya hati pada orang miskin, dan jangan lupa itulah didikannya Maria itu sungguh-sungguh dapat
tercermin dalam apa yang dikerjakan Yesus untuk orang-orang miskin. Ya. Selama berabad-abad, lembaga-lembaga gerejawi itu memperhatikan kepada orang-orang yang tersisih, ya. Yatim piatu, janda-janda, orang-orang sakit, telantar, buta huruf, dan aneka bentuk-bentuk kemiskinan dari masa ke masa. Ini memang gereja itu sudah dari sononya punya perhatian ini. Lalu juga tokoh-tokoh dari ordo-ordo seperti Santo Vincentius Paulo. Nah, ini adalah pendiri imam-imam CM dan Putri Kasih. Nah, teman, lalu juga ada pula Frederick Ozanam. Dia mendirikan Serikat Sosial Santo Vincentius yang sama meneruskan karya-karyanya Santo Vincentius. Ya, Pater Damian yang juga mempunyai perhatian pada orang miskin, khususnya orang kusta. Mereka ini, para kudus ini ya tentu tidak hanya tiga nama ini, Santo Ignatius, Santo Benedicta, Santo Franciscus Xavier juga demikian, perhatiannya pada orang miskin sedemikian besar. Para paus juga demikian, Paus Leo itu dengan membuat ensikliknya yang terkenal, ensiklik Rerum Novarum. Ini bicara soal masalah-masalah baru. Di ensiklik ini, ensiklik itu artinya surat edaran, ya. Paus berbicara tentang masalah-masalah sosial seperti upah buruh, upah adil, dan milik pribadi. Memang zaman dulu ketidakadilan itu juga dirasakan oleh buruh-buruh yang kerja di pabrik, ya. Kalau di Indonesia dia pabrik rokok, cerutu, semacam itu, mereka kerja sekian lama hanya dapat gaji sedikit, ya. Atau juga mereka karena mereka buta huruf lalu diperlakukan sedemikian rupa oleh bos-bos itu. Terus kemudian juga para paus juga terus-menerus tahun 1903 demikian juga Paus Yohanes 23 ini Angelo Joseph Roncalli tahun 1961 menerbitkan ensiklik Mater et Magistra. Kalau ini Paus ini udah berani menyentuh ke pemerintah. Pemerintah juga harus punya perhatian, ya. Negara harus terlibat dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi tidak hanya gereja, tidak hanya orang-orang Katolik ya yang mengentaskan kemiskinan, tapi juga negara pun punya kewajiban ini. Jadi ini memang Paus yang luar biasa, berani yang menyampaikan ini. Juga Paus Yohanes Paus kedua, Karol Wojtyła, orang dari Polandia, dia juga menerbitkan ensiklik Laborem Exercens, ya, ini soal kerja, nilai kerja. Orang itu dihargai karena bekerja. Maka setiap orang perlu harus bekerja supaya bisa dapat penghasilan, dapat makan. Dan juga menulis lagi ensiklik Solicitudo Rei Socialis. Ya. Baik. Ini dari ajaran sosial gereja. Ini gambar Vincentius. Saya akan masuk kepada karisma Vincentius. Nah, ini karisma Santo Vincentiannya. Bapak Ibu, kemarin pada waktu kita Paskahan itu kita kan Injilnya itu Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada banyak orang. Maria Magdalena, para wanita, lalu kepada para rasul, Kleopas yang mengadakan perjalanan ke Emmaus, ya, kepada para rasul di tempat mereka bekerja lah ini. Jadi Yesus yang bangkit itu punya kepedulian. Jadi ketika mereka bekerja di menangkap ikan di danau, ternyata Yesus yang bangkit ini mendatangi mereka di tempat mereka bekerja.
Bahkan mengajak bicara, bertanya, anak-anak, apakah kamu punya lauk? Gitu ya. Hebat kan, Yesus yang bangkit itu bertanya, ya. Ikut bekerja. Oh, tidak punya, nggak ada, belum tangkap satu ekor pun. Ya. Yesus lalu mengatakan, ayo tebarkan jalamu, ya, di sebelah kanan perahu. Kamu pasti akan dapatkan. Dan benar, ini Yesus ini peduli kepada mereka yang kerja siang malam nggak dapat apa-apa. Maka Yesus datang, lalu menyuruh, ya, jangan putus asa, ayo tebarkan lagi, usahakan lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan dapat. Lalu Yesus mengajak mereka makan bersama. Juga menampakkan pula kepada Maria Magdalena, itu juga demikian. Beda kata, Yesus itu waktu itu menampakkan diri secara langsung, lalu memberi tugas pada mereka untuk pergi mewartakan Injil. Nah, Yesus itu menampakkan diri pula, ada yang langsung, ya, langsung, ada yang tersamar. Saudara Bapak Ibu, ada yang punya kegemaran devosi kepada sakramen Maha Kudus, ya. Itu adalah Yesus yang hadir secara tersamar dalam sakramen Maha Kudus. Ekaristi yang kita rayakan itu juga demikian, Yesus yang menyamar, ya, dalam sakramen Maha Kudus. Dan pula Yesus pun juga nyamar dalam diri orang-orang miskin. Nah ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca, ya, di Injil Matius 45 ayat 31 sampai 45. Ini dikatakan, jikalau aku lapar, engkau beri aku makan. Jikalau aku haus, engkau beri aku minum. Jikalau aku jadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan, menampung, ya. Lalu jika aku telanjang, aku nggak punya pakaian, kamu memberi saya pakaian. Jika aku sakit dalam penjara, kamu juga melawat aku. Lain. Ada sebuah ajaan dan diingatkan bahwa Yesus itu juga menyamar, ya, ada yang langsung ketemu mereka, menyamar dalam sakramen, dan pula menyamar pula dalam diri orang-orang miskin, atau yang lapar, yang haus, yang terlupakan. Nah, maka lalu Yesus itu menghendaki supaya kita semua punya perhatian itu. Nah, Yesuslah yang mendahului mengambil inisiatif. Nah, lalu Yesus mengundang setiap orang untuk peduli kepada orang-orang miskin. Nah, salah satunya ialah Santo Vincentius memberikan jawaban atas undangan Yesus itu. Tentu juga satu-satunya lain, Santo Franciscus Xaverius, Ignatius, ya, itu juga demikian. Tapi kala itu Vincentius, ya, itu menanggapi undangan Yesus. Jadi pertama ada Yesus yang, ya, mengcall, ya, memanggil, lalu umat merespon, call and respond. Siapa yang nge-call, ya, memanggil, ialah Yesus lebih dahulu, lalu para kudus, terutama Santo Vincentius, itu merespon. Jesus calling and Vincent responding, memberikan jawaban. Nah ini. Dengan cara apa? Nah ini. Yesus memberikan karisma kepada Vincentius, ialah karisma pelayanan untuk orang-orang miskin. Nah ini. Jadi memang banyak para tokoh-tokoh juga, para kudus juga demikian, itu melayani orang-orang miskin dengan gembira. Karisma itu merupakan karunia Roh Kudus untuk membangun kerajaan Allah. Karisma selalu berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini mengatakan karisma berarti kaitannya dengan Allah. Oh, dia pandai nyanyi. Oh, dia pandai berjiwa sosial. Karisma itu karisma sosial. Berarti ini mendapatkan dari Allah sendiri.
Nah, karisma ini selalu mengandung call and response yang dinamis. Selalu Allah lah yang mendahului, Yesuslah yang memanggil, lalu kita yang merespon. Nah, teman-teman sekalian, ada 5 karakter, ya, 5 karakter panggilan kita sebagai orang beriman. Ya. 1, Tuhan memimpin kita di tengah dunia. Ya, Tuhan hadir di antara kita, ya, dan evangelisasi mulai dari situasi konkret setempat. Ya. Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah, ya, di jalan kita udah melihat orang miskin, macam-macam, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, ya, kita masing-masing tinggal di berbagai kota. Nah, disitulah di mana-mana ada orang miskin. Disitulah Yesus menyamar dalam diri mereka. Nah, Tuhan menunggu kita, ya, menunggu kita dalam wajah-wajah orang yang ada di sekitar kita. Mungkin malah orang-orang yang kita kenal, tapi kita lupa. Mungkin orang rumah sendiri. Mungkin orang rumah sendiri, ya, karena berbagai macam kesalahan, lalu jadi kita menjadi nggak akrab. Padahal disitulah dalam diri orang-orang itu tersembunyi wajah Yesus. Kristus mengundang kita untuk berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan, ya, dan penderitaan yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya kita ini setiap hari sudah ketemu mereka. Cuma kita seringkali nggak sadar karena kita sibuk dengan urusannya masing-masing. Kerja, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kantor, di usaha, dan sebagainya. Lalu kita lupa bahwa ternyata di sekitar kita ini banyak orang miskin dan dalam diri mereka tersembunyi wajah Yesus. 4, Kristus duduk bersama kita dalam doa. Ya. Memang ketika kita berdoa, kita jadi sadar. Ya. Ketika kita doa itu berarti kita ini menempatkan di hadapan Allah, lalu kita diundang terlibat dalam dialog personal dengan Kristus. Kembali call and response tadi. Kita doa, membaca kitab suci, diingatkan, oh iya ya, ada orang miskin yang ada di sekitar. Ini. Lalu apa respon kita ketika tahu bahwa ada orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan lewat tangan-tangan kita? Kristus memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bermurah hati kepada sesama. Nah, gimana kita bisa demikian? Kita mesti harus bisa berkata cukup. Maria pun, ya, Bunda Maria itu juga orang yang bisa berkata cukup, ya, karena memang dia sendiri, ya, dia sendiri orang yang hidup sederhana, ya. Sorry. Mana tadi? Sorry, ya. Ya, jadi ini saya mengatakan bahwa Kristus memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bermurah hati kepada sesama, ya. Dan Maria pun itu juga hidup sederhana, ya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini gambar apa ya kira-kira, ya. Yaitu Maria dan Yesus diundang ke perjamuan di Kana. Mari kita lihat ini, Bunda Maria dan orang miskin. Teman-teman, siapakah orang miskin itu? Nah, umumnya orang itu kalau mengatakan orang miskin, wah berarti orang nggak punya, orang tidak kaya, ya, atau nggak punya materi seperti orang yang kaya itu punya ini punya itu, ya. Orang miskin itu selalu dikaitkan dengan kemiskinan materi.
Ya tidak salah, memang seringkali begitu. Dua, orang yang kebutuhan dasarnya masih jauh dari layak atau belum sejahtera. Punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak. Apalagi kalau udah berkeluarga, ya anaknya tidak sedikit, ya lalu ya akhirnya gizinya kurang, lalu jadi sakit penyakit bermunculan di sana. Ketiga ialah orang yang tersistem oleh pemerintahan yang menindas, memeras, gaji dengan seenak sendiri, ya toh, tidak sesuai dengan UMR dan sebagainya itu. Lalu menyingkirkan orang-orang yang tersingkir, ya orang ini nggak punya kemampuan apa-apa, disingkirkan, nggak dipakai. You know? Lalu orang-orang kecil ini seringkali jadi korban. Ya, Bapak Ibu bisa lihat atau di berbagai tempat selalu orang kecil jadi korban. Nah, sekarang bagaimana bagi Yesus? Menurut Yesus, orang miskin ialah orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang kusta, orang berdosa, dan di penjara. Nah, ini siapa ini? Bisa siapa tahu mungkin termasuk pula kita yang ada di masyarakat ini, ya. Kita seringkali juga merasa, wah, aku nggak di penjara berarti saya hebat. Nggak, belum tentu. Orang yang lapar, orang yang haus, orang yang asing, yang tak punya pakaian, orang sakit, dan orang-orang yang ditinggalkan bahkan terancam bahaya. Bunda Maria adalah ibu yang peduli kepada orang-orang miskin dan terancam. Bapak Ibu bisa bayangkan, kala itu ketika Maria datang ke Kana, dia nggak melihat atau mungkin tahu, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Wah, ini ancaman bagi keluarga menjadi aib. Berani mengadakan pesta, tapi ternyata ada jamuan yang kurang. Ya. Maka Maria pada waktu itu melihat, wah, persediaan anggurnya mulai menipis. Sementara tamunya banyak, oh ya datang rame, rupanya yang punya gawe ini orang hebat ya. Maka Maria waktu itu mau melihat, mau ambil inisiatif dalam mendekati Yesus. Nah ini ya, ini jadi mari mendekati Yesus. Rupanya omong-omong ya waktu ya, mereka kan bisa nanggul loh, gitu ya. Nah akhirnya singkat kata, lalu Maria itu meminta supaya panitia itu melakukan apa yang dikatakan Yesus. Nah, lalu Yesus mengatakan supaya mengisi tempayan itu penuh dengan air. Dan benar terjadilah mujizat itu. Teman, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, inilah Maria ini punya hati terhadap orang-orang miskin, dan jangan lupa orang miskin tidak selalu nggak punya apa-apa. Bahkan penyelenggara pesta pun itu dimaksud orang yang tidak miskin, tapi waktu itu terancam. Ya. Maka Maria itu ambil inisiatif mendekati Yesus untuk ikut memperhatikan ini. Ya. Sebetulnya Maria itu sebetulnya waktu itu bisa hidup mewah. Dia punya orang tua, Yoakim dan Santa Ana itu orang yang mampu ya. Bisa hidup mewah ya. Namun Maria ternyata memilih hidup miskin, hidup sederhana maksud saya. Dan menyimpan hanya sedikit saja untuk diri sendiri. Selebihnya dia mengamalkannya ke bait Allah, dipersembahkan ke bait Allah, dan juga kemudian membagikannya pada orang miskin. Nah, inilah yang waktu itu Yesus itu meneladani ibunya yang punya perhatian pada orang miskin. Dia waktu dikunjungi oleh sarjana dari timur ketika Yesus masih bayi, wah itu persembahan itu hebat begitu. Itu wah bernilai tinggi, hadiah-hadiah yang dulu diterima dari para majus, itu berharga banget. Kalau dia mau, wow,
pasti dia bisa hidup mewah. Tapi dia malah membagikannya pada orang-orang bersama Yosef, ya, yang bekerja sebagai tukang kayu. Jadi Yosef itu bekerja, ya, penghasilannya berapapun selalu dibagi untuk keluarga dan untuk orang miskin. Nah ini. Jadi ini ada sebuah kegembiraan untuk berbagi, tidak merasa terpaksa tapi berbagi dan gembira hati karena ini semua adalah pemberian Tuhan, maka perlu dibagi bersama dengan mereka. Nah, lalu pada penampakan kepada Bernadette, Maria memberi pesan kepada Bernadette Subiru untuk bertobat dan bertobat. Nah ini tobat tadi menarik sekali. Pesannya ialah bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Artinya sungguh-sungguh. Bertobat, lalu juga berdoa kepada Allah untuk para pendosa. Berdoa berarti tidak hanya mengucapkan rumusan doa, Bapa Kami atau Salam Maria atau Credo, tapi juga sebagai sebuah ungkapan sekaligus pula nanti setelah doa itu lalu orang harus melakukan sesuatu untuk orang yang berdosa itu apa? Oh, menegurkah, mengunjungikah, menolongkah, membantu, menyapa dengan baik. Ya. Jumlah tanah ini sebagai tindakan pertobatan untuk para pendosa. Ini sebetulnya merupakan tindakan simbolis. Dimanapun orang berada, di sana ada orang berdosa dan juga ada orang-orang miskin. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian terakhir. Ini adalah ajaan saya, ya. Marilah kita meneladani Bunda Maria yang menerima kehendak Tuhan melalui fiat-Nya. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti kalau kita mengucapkan ini, berarti kita pun juga adalah hamba Tuhan, maka apapun yang terjadi, itu adalah yang kita alami, itu adalah semata-mata jalan Tuhan. Kalau kita sehat, iya, Tuhan beri kita sehat. Kalau kita sakit, Tuhan beri kita pembelajaran. Oh, ternyata aku sakit karena sembrono kebanyakan makan, ragus, lalu aku jadi sakit. Nah, lalu ini. Jadi apapun yang kita alami adalah sebuah jalan Tuhan yang perlu kita sadari bersama. Juga meneladani Maria yang tanggap dan bergegas ke rumah Elizabeth pada waktu itu, ya. Ya tanggap, ya tahu bahwa mungkin dia juga mau berbagi gembira, menyampaikan salam kepada Elizabeth, mengunjungi, lalu juga membantu. Waktu itu di sana tidak langsung pulang, dia ditinggal di sana 3 bulan membantu Elizabeth untuk menyiapkan kelahiran anaknya itu. Juga mengkomunikasikan kepada Yesus kala di Kana, perjamuan di Kana, Maria itu peduli, mau ikut menyelamatkan, ya, muka penyelenggara pesta itu, sehingga selamat, ya. Lalu Maria itu juga mengikuti perjalanan Yesus di kayu salib. Lalu menerima pesan Yesus ketika di kayu salib. Apa pesannya? Inilah kata-kata wasiatnya kepada para murid, ya, Ibu, inilah anakmu. Kepada para murid, inilah ibumu. Ini kata-kata wasiat yang perlu pula kita sadari bersama. Nah, kita pun juga mendengarkan ini dari mulut Yesus, dan kita pun juga menerima Bunda Maria, dan juga kita pun juga mempunyai kegembiraan meneladani Bunda Maria. Catatan kecil saya, 1. Bertobat berarti berani melakukan perubahan.
Bertobat bukan berarti lalu berdosa ya, jahat, enggak. Tapi kita bisa merubah kebiasaan kita, misalkan kebiasaan bangun pagi jam 6 ya, lalu berani mengubah bangun jam 5, gitu. Untuk apa? Untuk doa, untuk perhatian pada orang miskin. Yang biasa bangun jam 5, ayo maju 1 jam, bangun jam 4. Nah, ini. Jadi ini untuk apa? Untuk sembahyang, untuk bermeditasi, untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna lagi. Jadi orang perlu melakukan perubahan. Poin kedua, bertobat berarti harus berani melompat dan gerak cepat. Teman, bahwa kita ini kan hidup di abad modern ini sedemikian cepat. Perubahan terus ya, cepat sekali. Maka kita perlu melompat supaya kita tidak berkubang dalam kebiasaan yang tidak baik itu. Lompat dan gerak cepat. Kalau nggak mau ketinggalan harus gerak cepat ya. Inilah era modern, kita ini bersyukur ya bisa mengalami era ini. Ini zaman now bro ya. Ensis ini adalah saatnya kita semua berani melakukan lompatan dan lari kencang, gerak cepat. Kalau nggak mau ketinggalan harus cepat. Ketiganya, Bunda Maria dan kaum miskin ada di sekitar kita. Bahkan ada dalam lubuk hati kita. Mungkin maka ada di rumah kita. Orang miskin itu ada ya. Bisa teman, saudara sendiri, famili, pasangan, tetangga, lingkungan, dan sebagainya. Terakhir, what next? Gimana? Kapan kita melakukan ini? Kapan dan di mana menyikapi kita mau bersahabat dengan orang-orang miskin? Bukan besok atau lusa, tapi here and now. Di sini dan sekarang ini. Ya, demikian para Bapak Ibu sekalian, maaf agak lama, tapi saya berharap teman-teman bisa menangkap poin-poin ini.